Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Arifin dengan NIM 151423103. Saya dari kelas 1E PGSD. Saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu tentang manajemen kelas yang tidak baik oleh dosen pengampu Bapak Rustam Husain SAG MPD. Masalah dalam manajemen kelas. Kegiatan utama guru dalam kelas meliputi dua hal pokok, yakni mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar berkaitan dengan proses meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap kemampuan. Kegiatan mengajar biasanya dilakukan terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Kegiatan mengajar dimaksudkan meningkatkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan mengajar contohnya menelaah kebutuhan peserta didik, menyusun rencana pembelajaran RPP, menyajikan bahan-bahan pelajaran, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, dan meneliti kemajuan peserta didik. Berbeda dengan kegiatan mengelola kelas bermaksud dengan menciptakan dan mempertahankan suasana kondisi kelas agar kegiatan mengajar itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Contoh kegiatan mengelola kelas adalah memberi ganjaran dengan segera, mengembangkan hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, mengembangkan aturan peranian di kelas maupun pada kegiatan kelompok, dan lain sebagainya. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Perbedaan antara kedua kelompok itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja. Tindakan pengelolaan kelas oleh seorang wali kelas dapat efektif apabila dapat mengidentifikasi masalah yang terkait hakikat masalah sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Masalah kelompok. Pendekatan pemecahan masalah kelompok. Memperlancar tugas-tugas dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas. Memelihara kegiatan kelompok. Memulihkan semangat siswa dan menangani konflik yang terjadi. 7 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu kurangnya kesatuan. Yang pertama, kurangnya kesatuan. Kedua, ketidaktaatan terhadap standar. 3. Tindakan dan prosedur kerja. 4. Reaksi negatif terhadap pribadi anggota. 5. Pengakuan kelas terhadap kelakuan guru. 6. Kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, semangat juang rendah, dan adanya tidak sikap permusuhan. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru dapat mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul dan mengetahui sebab-sebab yang mengakibatkan ketidakpatuhan tingkah laku tersebut dan berusaha untuk menemukan pemecahannya. Yang pertama, masalah individual. Ada 4 tipe perilaku terkait masalah individu yang kurang baik, yaitu perilaku untuk menarik perhatian, perilaku untuk mencari kekuasaan, perilaku untuk melampiaskan dendam, perilaku yang memperlihatkan ketidakmampuan. Masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa termaksud kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. Tidak ada standar perilaku dalam kelas. Ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, reaksi negatif ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok, moral rendah, permusuhan lembaga, alat-alat belajar kekurangan uang, tidak mau menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Permasalahan ada yang harus diselesaikan secara kelompok, dan ada permasalahan yang mesti tidak diselesaikan secara individual. Semuanya bermuara pada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yang tidak baik,
yaitu menyatakan terhadap beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin dalam suatu manajemen kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diartikan dalam 3 kategori umum, yaitu masalah yang ditimbulkan guru, siswa, dan lingkungan. Berikut pemaparannya, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan guru pribadi. Guru sangat mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang efektif. Berikut yang dapat menimbulkan masalah di dalam kelas terganggu. Guru membiarkan peserta didik berbuat salah, lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didik. Kurang menghargai pada peserta didik. Kurang adanya rasa humor saat pembelajaran di dalam kelas. Kata atau sindiran yang menimbulkan rasa malu pada siswa, kegagalan menjelaskan tujuan pelajaran kepada peserta didik, gagal mendeteksi atau memahami perbedaan individu peserta didik, berbicara menguman atau tidak jelas, memberi tugas yang berat dan kompleks, tidak memberikan umpan balik kepada hasil kerja peserta didik. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik, beberapa hal tersebut ini cenderung memberi kontribusi timbulnya masalah kelas yang terganggu, yaitu anak yang suka membadut atau berbuat aneh yang semata-mata untuk menarik perhatian di dalam kelas. Anak broken home yang butuh akan perhatian, anak yang sakit, anak yang tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah, anak yang memiliki rasa bermusuhan atau menentang terhadap peraturan, anak yang memiliki rasa pesimis terhadap semua keadaan, anak yang berkeinginan berbuat segalanya dikuasai secara sempurna. Sedangkan gangguan disiplin yang datang dari kelompok peserta didik yang perlu diperhatikan oleh seorang guru agar mampu mengelola kelas dengan efektif. Masalah manajemen adalah usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen kelas sebagai salah satu tugas utama guru sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup memadai agar mampu mengelola manajemen kelas secara baik dan efisien. Organisasi kelas tidak hanya berfungsi sebagai dasar terciptanya interaksi guru dengan siswa, tetapi juga menambah keefektivitas kegiatan belajar mengajar. Dari hasil riset telah disimpulkan bahwa menurut Bejarmah, ada 5 unsur sebagai variabel masalah yang perlu diperhatikan untuk membuat iklim kelas yang sehat dan efektif, yaitu sebagai berikut. Bila situasi kelas memungkinkan anak-anak belajar secara maksimal, fungsi kelompok harus diminimalkan. Manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan kesatuan dan kerjasama. Anggota-anggota kelompok harus diberikan kesempatan berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang memberi efek kepada hubungan dan kondisi belajar. Anggota-anggota kelompok yang harus dibimbing dalam menyelesaikan kebimbangan, ketegangan, dan perasaan tertekan. Perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antara siswa. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.